Baik, kalau di mata kuliah kewirausahaan ini ada istilah wirausaha ya, wirausaha, kemudian kewirausahaan ya, kemudian ada istilah entrepreneurship. Apa itu wirausaha? Apa itu kewirausahaan? Kalau wirausaha itu terdiri dari dua kata ya, wira dan usaha. Wira itu apa artinya? Ya, kalau kata wira itu artinya berani. Harusnya Anda punya sifat yang wira gitu ya, berani. Kemudian ada kata usaha ya, seni usaha. Ya, usaha itu ya suatu kemampuan ya, atau daya upaya kita ya untuk melakukan sesuatu ya, untuk mencapai satu tujuan tertentu gitu ya. Nah, jadi kalau digabungkan wirausaha itu suatu usaha ya, atau suatu daya upaya ya, dengan keberanian untuk mencapai satu tujuan tertentu gitu ya. Mengacu dengan pengertian seperti itu sebenarnya ini bisa digunakan secara luas ya, wirausaha ini ya. Kalau dulu ya istilah wirausaha itu lebih yang sering digunakan adalah wira swasta gitu. Tapi kalau sekarang kata wira swasta itu jarang digunakan ya. Lebih sering digunakan kata wirausaha ya. Atau kalau pelakunya wirausahawan gitu. Nah, mata kuliah kita ini kewirausahaan ya. Dari kata dasarnya wirausaha ditambah kata ke dan an gitu. Nah, kalau ditambah imbuhan ke dan an tuh biasanya jadi kata apa itu? Jadi kata apa dia? Kata sifat ya, atau adjektif ya. Nah, kalau kewirausahaan ini dalam bahasa Inggris ya, ini disebut sebagai entrepreneur. Nah, kalau kata entrepreneur ini mengacu pada sikap atau perilaku. Ya. Kalau secara makna memang sedikit berbeda ya, tapi sama ya, mirip ya. Kalau wirausaha kan dia sebuah upaya ya, atau usaha ya. Nah, itu kan termasuk usaha ini kan termasuk perilaku juga gitu ya. Nah, kalau kata entrepreneur ini dia mengacunya pada sikap dan perilaku. Ini lebih spesifik di sini gitu ya. Nah, itu ya kurang lebih seperti itu ya pengertian dari kata wirausaha dan kewirausahaan dan entrepreneur. Mungkin beberapa pertemuan awal ini kita masih membahas yang teoritis ya, ini masih belum. Nah, nanti mungkin pertemuan kedua atau ketiga nih kita lebih banyak cerita tentang ide-ide gitu ya. Nah, kemudian dari kata entrepreneur itu ya, nanti ada istilah entrepreneurship ya. Nah, istilah entrepreneurship sendiri nanti dia dipecah-pecah lagi ya, jadi beberapa macam ya. Kalau dulu namanya seorang entrepreneur atau pengusaha itu, atau orang yang berdagang ya, itu hanya berdagang untuk komoditas tertentu aja ya, untuk kebutuhan yang pokok ya, atau yang wajib ya, seperti makanan ya, pakaian gitu. Nanti kalau sekarang sudah berkembang jadi berbagai macam bidang ya, atau kebutuhan ya. Nanti ada istilah intrapreneurship ya, ada technopreneurship ya.
kemudian ada digital partnership gitu. Kemudian ada creative partnership, ada social partnership, dan ada sosial atau socio partnership ya. Ada gov partnership atau government partnership. Nah, jadi istilah entrepreneurship itu kemudian dikelompok-kelompokkan ya, jadi beberapa kelompok terkait bidang usahanya ya. Nah, kalau intrapreneurship itu apa? Ada yang tahu nggak intrapreneurship? Kalau kata intra itu kan ini ya, ke dalam ya, inter ya, personal ya. Nah, jadi kalau intrapreneurship itu ada dia adalah seorang karyawan gitu ya di perusahaannya yang membantu perusahaan itu untuk mengembangkan perusahaannya gitu. Jadi dia berbisnis ya, berbisnis untuk membantu perusahaannya agar bisa berkembang gitu. Itu kalau entrepreneurship ya. Jadi dia tidak memiliki usaha sendiri ya, tapi dia membantu perusahaan menjalankan sebuah usaha gitu. Misalkan perusahaan punya produk gitu ya, dia menjualkan produk tersebut. Nah, itu intrapreneurship. Kemudian technopreneurship ya. Nah, ini kalau dari katanya tekno ya, teknologi ya. Berasal dari kata teknologi ya. Nah, ini jelas orang yang seorang technopreneurship itu berarti dia adalah pengusaha di bidang yang terkait bidang pengembangan teknologi ya, bisa apa saja, teknologi apa aja saja ya, bisa teknologi terkait komputer gitu, bisa teknologi perakitan mobil misalkan gitu ya, atau kapal gitu, atau yang lain-lainnya ya terkait teknologi ya, banyak macamnya. Nah, kemudian ada lagi digital partnership ya. Nah, ini sudah jelas juga nih ya, kalau digital partnership berarti dia bergerak di bidang digital ya. Iya, seperti software house ya, pembuat software apa saja ya, bisa aplikasi, bisa game, bisa apalagi yang lainnya ya. Kemudian juga bisa dia misalkan membuat web hosting gitu ya, membuka jasa web hosting. Itu termasuk digital partnership. Nah, kemudian ada creative partnership ya. Nah, ini kalau dari kata kreatif ini berarti dia membuat sesuatu ya, sesuatu yang baru ya, atau mengkreasikan sesuatu yang baru ya. Nah, ini bisa banyak juga macamnya atau kelompoknya ini ya. Bidangnya juga masih dipecah-pecah ya. Bisa nanti dia kreatif di bidang misalkan seni gitu ya, seni itu kemudian bisa di film gitu ya, kemudian bisa di terkait bidang termasuk kuliner juga ya. Kalau sekarang kan banyak macam kuliner yang dibuat inovasi ya. Nah, itu termasuk dalam creative partnership. Kemudian berikutnya ada social partnership atau sociopreneurship ya. Nah, ini terkait bidang sosial atau berinteraksi ya, bidang usaha yang berinteraksi dengan masyarakat. Nah, misalnya apa? Misalnya koperasi ya, contohnya ya, bisa koperasi itu bisa jadi karena dia berinteraksi ya dengan satu masyarakat atau komunitas gitu ya, di suatu lingkungan tertentu gitu ya. Ya, itu termasuk sociopreneurship. Atau Anda membuat misalkan
usaha untuk pengolahan sampah misalkan ya, atau terkait dengan masyarakat di sekitar lingkungan misalkan ya, di perumahan atau di kampung atau di RT RW gitu ya. Nah, ada membuat jasa atau usaha untuk membantu pengolahan sampah rumah tangga gitu ya. Nah, atau yang lainnya itu ya contoh social entrepreneurship. Dan terkadang kalau social entrepreneurship ini ada yang juga tidak mengambil untung secara finansial gitu ya. Ada yang membantu secara karena niatnya untuk membantu gitu ya, bukan untuk mencari, bukan niat komersil ya. Nah, itu termasuk dalam social entrepreneurship. Nah, kemudian ada government entrepreneurship ya. Nah, ini bidang-bidang usaha ini yang terkait dengan pemerintahan ya. Untuk referensi kemarin sudah saya jelaskan RPS-nya ya. Pokok bahasanya apa aja ya, bisa dibaca di RPS-nya nanti ya. Nanti saya share di Facebook ya. Ini belum saya buat ininya ya. Di situ ada kalau mau baca-baca bisa, atau cari referensi bisa dicari ini. Atau terkait judul-judulnya di sini ya, yang nanti akan kita pelajari ya. Yang mengingatkan lagi untuk yang mungkin yang kelas B kemarin belum ya. Untuk di Facebook ya, untuk terkait materi nanti dibuka grup saya ya, grup bimbingan saya nanti dibuka. Nanti kalau di grup itu kan ada ini ya, ada tab unit ini ya. Nah, nanti semua mata kuliah itu akan saya buat kirimannya ya. Kalau pakai tab ini dia lebih terkelompok ya nanti ya. Gitu. Di klik tab unit nanti ada tampilan pilihan seperti ini ya, ada. Nanti ada mata kuliahnya di sini. Untuk yang kewirausahaan belum saya buat ya, nanti kalau sudah saya buat saya umumkan ya, bisa dibaca-baca nanti terkait silabusnya ya, RPS dan pertemuan yang sudah saya upload di YouTube ya. Baik, kita lanjutkan ya untuk materinya. Ini tentang proses kewirausahaan. Nah, jadi dalam proses kewirausahaan itu terkait nanti dengan inovasi ya. Jadi ketika orang membangun sebuah usaha ya, dia berarti dia membuat suatu inovasi. Nah, inovasi itu bisa dipengaruhi dari dua faktor ya, bisa dari internal dan eksternalnya ya. Nah, kita lihat apa saja faktor yang internal ya. Nah, ini ada istilah locus of control ya. Nah, locus of control ini ada dua jenis orang yang biasanya berpikirnya seperti ini ya. Ada yang berpikir bahwa untuk mencapai kesuksesan kita tuh harus mengandalkan diri sendiri ya, kita harus bekerja keras mengandalkan diri sendiri. Nah, kemudian ada juga orang yang berpendapat bahwa ya dia dalam usahanya dia dipengaruhi oleh orang lain ya, tergantung dengan usaha orang lain. Nah, itu ada dua jenis pemikiran terkait locus of control ya. Ya, faktor inovasi dari internal ya itu terkait kreativitas ya atau daya cipta dari seseorang ya. Kemampuan seseorang membuat berkreasi ya,
membuat suatu gagasan yang baru gitu. Nah, kemudian inovasi ya, kemampuan seorang untuk mengembangkan tadi ya, dari gagasan yang sudah ada dikembangkan lagi ya menjadi sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda gitu. Kemampuan berinovasi. Nah, kemudian implementasi ya dari pengetahuan yang dia punya ya, pengalaman dan pengetahuan yang dia punya itu dia harus bisa mengimplementasikan gitu. Nah, kemudian untuk itu dia akan bisa bertumbuh menjadi seorang wirausahawan ya. Nah, diharapkan bisa sukses nantinya gitu. Nah, itu dari faktor internalnya. Nah, kemudian dari faktor eksternal ya, dari luar ya. Nah, terkait peluang ya. Ada yang beranggapan bahwa peluang itu datang dengan sendiri ya. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa peluang itu harus dibuat gitu. Ya. Kalau saya sih lebih cenderung pada pendapat yang kedua ya. Kita harus bisa membuka peluang ya. Ya. Ya, kita harus bisa melihat sesuatu ya, apapun itu ya, suatu permasalahan ya yang terjadi di sekitar kita itu menjadi peluang kita gitu. Misalkan dari kesusahan orang lain ya, kita bisa memberikan solusi ya dari permasalahan atau kesusahan yang orang alami gitu. Nah, itu namanya membuat atau membuka peluang gitu. Nah, kemudian aktivitas ya. Nah, ini terkait faktor di luar ya, kegiatan yang sehari-hari kita jalani ya. Kemudian untuk berwirausaha ada tahapannya ya. Yang pertama tahapan mulai ya. Nah, untuk mulai suatu usaha ya kita harus membekali diri dulu ya. Kita harus punya kemampuan atau kompetensi ya di satu atau beberapa bidang atau hal tertentu ya yang harus kita kuasai ya. Ya, kalau kita di komputer kita belajar programming ya, Anda punya kemampuan di satu bahasa pemrograman tertentu atau beberapa bahasa pemrograman gitu dan lain sebagainya ya. Nah, itu mempersiapkan untuk kemampuan atau kompetensi diri ya. Dan kemudian nanti Anda harus bisa juga melihat peluang ya. Nah, dengan kemampuan yang Anda miliki ya, nanti kemudian Anda observasi, Anda melihat permasalahan yang ada di sekeliling Anda ya. Nah, Anda bagaimana bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut gitu ya. Nah, kemudian berikutnya setelah Anda menemukan ide ya, setelah Anda menemukan ide apa yang akan Anda buat gitu. Nah, tahapan berikutnya Anda mulai nih menjalankan usahanya. Nah, nanti apa saja yang perlu disiapkan ya untuk mengembangkan usaha Anda gitu. Anda harus menyiapkan dari SDM-nya ya, kemudian dari modalnya ya, organisasinya ya, dan seterusnya gitu. Nah, itu yang harus Anda persiapkan. Nah, berikutnya, ini yang paling berat ya, ketika usaha Anda sudah berjalan. Nah, nanti ini bagaimana supaya usaha itu tetap bisa bertahan ya. Nah, karena nanti akan banyak faktor yang mempengaruhi ya. Dan tantangannya pasti banyak sekali. Dan kalau namanya berwirausaha itu resiko rugi pasti ada gitu ya. Nah, itu bagaimana ketika Anda menghadapi satu resiko gitu ya, Anda harus belajar bagaimana manajemen resiko ya gitu.
Kalau Anda sudah bisa survive ya, bisa usaha Anda sudah bisa istilahnya settle ya, bertahan gitu, Anda bisa mengembangkan usahanya. Nah kemudian ya, satu lagi terakhir ya sebelum saya tutup ya, terkait wirausaha, tentunya ada beberapa macam ya motivasi ya dari seseorang itu untuk kenapa sih dia memilih untuk berwirausaha gitu ya. Ada yang berwirausaha itu karena memang tidak ingin menjadi pegawai ya atau karyawan ya, karena kalau jadi dia bekerja di satu institusi atau perusahaan tertentu gitu ya, dia harus terikat dengan disiplin tertentu ya, harus jam kerjanya jam sekian gitu ya, ada aturan yang mengikat gitu, dan kemudian penghasilannya pun itu ditentukan ya, dipatok ya. Kalau kita ada istilah UMR ya, kalau masih seorang karyawan yang masih baru, intinya dia untuk penghasilan atau gajinya itu ya standar UMR ya. Nah kalau dia mau gajinya dapat standar yang lebih tinggi lagi ya, ya dia harus lebih keras lagi dalam bekerjanya itu di situ gitu. Berbeda dengan seorang wirausaha. Mungkin dengan effort yang sama ya, dengan effort usaha dengan waktu 24 jam ya, kemudian sehari mungkin dia melakukan bekerja istilahnya ya, ini sama-sama bekerja ya, sebagai karyawan ataupun wirausahawan dia sama-sama bekerja ya, jam kerjanya sama misalkan 8 jam ya. Kalau yang pegawai dia atau karyawan dia ya penghasilannya hanya segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau dengan berwirausaha ya penghasilannya bisa lebih besar ya. Tapi juga ada risikonya, bisa juga lebih kecil gitu ya. Nah, tergantung bagaimana nanti menjalankan usahanya gitu. Nah, itu motivasi yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi karena tidak ingin jadi karyawan gitu ya. Kemudian terkait penghasilan ya. Nah, kemudian ada juga motivasi yang dia karena dia tidak ingin membantu orang-orang di sekitarnya gitu. Dengan dia jadi pengusaha, dia perlu merekrut banyak orang ya. Nah, jadi dia bisa membantu orang lain untuk punya penghasilan gitu. Dan kemudian bisa juga dengan adanya atau banyaknya wirausaha itu akan membantu perekonomian negara ya, atau dengan kata lain bisa mengurangi angka pengangguran gitu ya. Dengan berkurangnya angka pengangguran tentunya perekonomian negara akan lebih baik. Dan kalau seorang pengusaha kan dia harus membayar pajak ya, itu juga untuk memberikan pemasukan untuk negara. Nah, di situ itu beberapa motivasi. Nah, terkait tentang perekonomian suatu negara ya, biasanya ini semakin banyak pengusaha tentunya itu akan semakin membantu meningkatnya perekonomian negara ya. Ada penelitian itu paling tidak atau minimal itu ya, dalam satu negara itu dari jumlah total penduduk ya, itu setidaknya ada minimal tuh 2% ya. 2% yang menjadi pengusaha. Satu orang itu bisa merekrut 50 orang ya, 50 orang untuk bekerja gitu ya, termasuk dirinya sendiri. Ya tentunya kalau misalkan lebih besar persentasenya, lebih banyak orang yang menjadi pengusaha gitu ya, misalkan 5% atau 10% gitu ya. Nah tentunya akan membantu lebih banyak lagi orang yang bisa bekerja atau berpenghasilan gitu ya.